Banyak teman versus sedikit tapi berkualitas. Pernah ada satu fase dalam hidup di mana kita merasa dikelilingi banyak orang, tetapi tetap merasa sendirian. Bukan karena tidak ada yang menyapa, bukan karena tidak ada yang tertawa bersama, tapi karena saat hati sedang berat, kita tidak tahu harus bercerita kepada siapa. Disitulah pertanyaan ini muncul pelan-pelan. Lebih baik punya banyak teman atau sedikit tapi benar-benar berkualitas? Aku ingin bercerita tentang seseorang, sebut saja namanya Raka. Raka ini adalah tipe orang yang selalu terlihat punya dunia, kemanapun dia pergi selalu ada yang mengenalnya. Tongkrongannya ramai, ponsel tak pernah sepi. Kalau ada acara, namanya hampir selalu ada di daftar undangan. Raka pandai bercanda, pandai mencairkan suasana, pandai membuat orang merasa nyaman, setidaknya di permukaan. Banyak orang ingin berteman dengannya, dan Raka juga menikmati itu. Rasanya menyenangkan menjadi orang yang dibutuhkan, yang kehadirannya dirindukan, sampai suatu hari semuanya terasa berbeda. Malam itu, Raka pulang lebih cepat dari biasanya. Dia duduk sendirian di kamarnya, lampu redup, ponsel di tangan. Raka membuka daftar kontaknya. Satu nama, dua nama, puluhan nama, tapi jarinya berhenti. Bukan karena tidak ada yang bisa dia hubungi, tapi karena dia tidak tahu siapa yang benar-benar ingin mendengarkan ceritanya, tanpa menghakimi, tanpa membandingkan, tanpa meremehkan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Raka merasa sangat sepi. Di tengah begitu banyak teman. Di sisi lain, temanku yang bernama Dita bukan orang yang suka keramaian. Dia tidak selalu ada setiap acara, tidak punya banyak grup chat, dan jarang terlihat di pusat perhatian. Lingkaran pertemanan Dita ini kecil, bisa dihitung dengan jari. Tapi ada satu hal yang berbeda. Dita tidak pernah merasa sendirian. Suatu hari, hidup Dita juga nggak baik-baik aja. Dia gagal pada suatu hal yang sangat diharapkan. Hatinya pun runtuh. Dita nggak pernah ngirim pesan ke banyak orang. Dia hanya menelpon satu temannya. Nggak ada kata-kata hebat, nggak ada nasihat panjang, hanya satu kalimat sederhana. Aku lagi capek. Dan temannya ngerti. Kadang kualitas hubungan tidak diukur dari seberapa sering bertemu, tapi seberapa dalam kita dipahami. Dari Raka dan Dita, kita belajar satu hal penting. Banyak teman bisa membuat hidup terasa ramai, tapi teman berkualitas membuat hidup terasa aman. Teman berkualitas bukan hanya hadir saat kita lucu, saat kita sukses, atau saat kita sedang naik daun. Mereka tetap ada dan tinggal saat kita diam, saat kita gagal, dan saat kita tidak punya energi untuk menjadi versi terbaik diri kita. Hubungan seperti ini tidak datang dengan mudah. Ia tidak lahir dari basa-basi. Ia tumbuh dari kejujuran, waktu, dan keberanian untuk membuka diri. Dan karena itulah, jumlahnya seringkali tidak banyak. Banyak teman membuka pintu, membawa pengalaman, memperluas cara pandang. Namun, masalah muncul saat kita berharap semua orang bisa menjadi tempat pulang. Tidak semua orang harus mengerti luka kita. Tidak semua hubungan harus sedalam itu. Setiap orang punya perannya masing-masing. Ada teman tertawa, ada teman kerja, ada teman cerita ringan, dan ada teman yang tahu sisi rapuh kita. Keseimbangan itulah yang sering kita lupakan. Coba berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri. Siapa orang yang tetap ada saat kita tidak membawa kabar baik? Siapa yang bisa kita hubungi tanpa takut dihakimi? Dan siapa yang mengenal kita bukan hanya karena kita dalam versi terbaik, tapi juga versi paling rendah kita? Jawaban dari pertanyaan ini lebih berharga daripada 100 nama di daftar kontak. Seiring bertambahnya usia, kita mulai sadar waktu terbatas, energi terbatas, dan tidak semua orang pantas mendapatkan akses penuh ke hidup kita. Bukan karena kita sombong, bukan karena kita antisosial, tapi karena kita belajar menghargai diri sendiri. Kita belajar bahwa kedamaian lebih penting daripada keramaian. Kejujuran lebih penting daripada popularitas. Dan hubungan yang tulus lebih berharga daripada sekedar banyak teman. Kalau hari ini lingkaran pertemananmu terasa kecil, jangan langsung merasa ada yang salah. Mungkin kamu tidak kehilangan siapa-siapa.
Mungkin kamu sedang menyaring, dan jika hari ini kamu punya banyak teman, jaga ekspektasimu. Nikmati keramaian, tapi rawat yang benar-benar peduli. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang berapa banyak orang yang mengenal nama kita, tapi tentang siapa yang tetap tinggal saat kita tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Sedikit tapi berkualitas bukan tanda kekurangan. Seringkali itulah tanda bahwa kita sudah dewasa dalam memilih siapa yang layak kita sebut teman.